Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala murni wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah subhanahu qolatil hadini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Ini ada orang yang ini salam kenal semuanya di WA grup SKDA ya. Kalau Anda mau join silahkan ke 0815575004 kali, nanti ada linknya. Saya punya pinjaman di bank daerah dengan jaminan SK PNS 4 tahun yang lalu senilai 167 juta. Sudah 4 tahun lebih berlalu dari pokok pinjaman saya masih 125 juta sekarang. Setelah saya hijrah dan tahu berapa ngerinya dosa riba, saya niat mau lunasi. Tapi ternyata pokoknya masih sangat banyak, ditambah penalti dan biaya admin dan lain-lain yang saya bayar hampir 150 juta. Terpaksa saya tidak jadi melunasi karena dana yang saya kurang. Tapi saya akan jawab ini dulu, nanti setelah ini sesi ini saya akan jawab yang lainnya. Tapi intinya gini loh, dari utang 167 sudah 4 tahun lebih berlalu, 4 tahun utangnya masih 150 juta ya Pak. Kan aneh ini. Kita udah nyicil segala macam-macam. Dan ternyata saya punya pengalaman nih, ini pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari beberapa bantu warga ya. Salah satunya sahabat saya seorang AKBP polisi. Dua-duanya saya bantu dia karena apa? Karena dia udah sadar tentang riba, dia juga salah satu DKM ya, ketua DKM masjid. Terus mau pensiun gitu loh, meskipun masih 2-3 tahun lagi mau pensiun gitu, suami istri ini. Jadi intinya saya bantu dia, mudah-mudahan dia bisa lebih bersih lagi. Wan, saya minta bantuan katanya, intinya Mas Ridwan gitu. Nah polisi pun kalau nangani ini tentang riba pun agak sulit juga so. Bukan hanya polisi, orang bank sendiri ketika bermasalah dengan banknya sendiri nggak susah juga gitu. Termasuk adik ipar saya pernah kerja di bank BRO gitu, anggaplah BRO atau BUMN, udah gitu suaminya kena riba segala macam, menyelesaikan nggak, tetap aja nggak mudah sob. Apalagi kalau menurut saya penyelesaian dipercepat itu malah kita bank itu jahatnya seperti itu gitu. Ketika kita mau menyelesaikan utang riba kita gitu, mempercepat penyelesaiannya itu bukan gimana, semuanya dimasukkan, diinkludkan, dendanya, bunganya, malah kena penalti 2-3% gitu. Jadi ini coba simak sedikit, Anda simak bagaimana cara melunasi. Apalagi kalau dia tahu kita udah punya dana untuk melunasan senilai segitu, dia akan hambat-hambat sedemikian rupa gitu. Sehingga apa yang dia minta itu bisa terpenuhi. Contoh tadi orang udah hutang berapa, 167, udah nyicil 5 tahun, ternyata masih 4 tahun lebih, masih 125 juta. Dan kalau ngembaliin uangnya itu kenanya 150 juta, mungkin lebih gitu. Dan ini pernah saya alami ketika saya nego kemarin itu. Nah sahabat saya mau lepas yang tadi AKBP itu, dua AKBP suami istri mau lepas, sudah ada pembelinya, rumahnya hutangnya 1,25, hutangnya 1,4 ya, terima 1,250, udah nyicil 5 tahun, setahunnya nilai cicilannya udah 1,2 so. Jadi sebenarnya hutangnya itu kalau di ini kan itu realnya, kalau dia udah dihitung dengan ininya itu tinggal sisa 400 atau 300 juta lagi. Tapi bank nggak mau rugi, tetap aja hutangnya dia tetap masih 1,250 gitu. Belum kena denda dan bunganya gitu. Denda bunganya sendiri itu 300 jutaan lebih gitu. Belum penaltinya gitu. Hampir 400 juta totalnya gitu. Nah itu yang menyebabkan dia ribet menyelesaikan gimana. Pak Ridwan gimana nih? Orangnya udah kasih tanda jadi si orangnya mau beli rumahnya tanda jadi, dan jualnya dia nilai jual dia udah deal di angka 2,9 miliar gitu. Nah sebenarnya kan nggak masalah ini aja, cuma masalahnya kan sayang juga ternyata gua dikadalin sama bank ya Wan ya. Ngerasa pintar sebagai orang hukum ternyata masih dikadalin juga secara ini oleh bank ini. Kenapa? Selama gua 5 tahun nyicil 20 juta itu ternyata 20 juta ternyata nggak ada sama sekali uang timbal baliknya gitu sama sekali. Jadi intinya apa? Tetap aja masih ditagihin terus gitu. Tetap aja nilai bunganya jadi seolah dia kerja untuk bank gitu. Itu yang terjadi. Nah solusinya gimana? Akhirnya gitu. Saya kemarin yang saya lakukan ketika ini, jadi negonya sob harus agak nekat dan juga gunakan berbagai cara yang halal. Contohnya apa? Pagi-pagi saya datangi langsung kalau kepala cabang, pimpinan kepala cabangnya enggak, dan ketika dia tidak bisa memutuskan segala macam-macam, saya naik langsung ke nggak bisa Pak gini. Nah saya dari jawabannya kita udah tahu kan, yang dia denda nggak mungkin dihapus, katanya bunga nggak mungkin dihapuskan, itu keuntungan kita gitu. Harus bayar berapa, nego berapa, anggaplah dikenain berapa, nego cuma turun 50 juta. Saya langsung nego ke Singaraja Bank, pimpinannya langsung, direkturnya langsung. Dan ketika kita melakukan itu kita profiling gitu.
profiling sampai tempat tinggalnya. Kebetulan dia sahabat saya AKBP, dia juga bisa profiling. Itu menemukan nomor teleponnya susah sob. Saya bilang gunakan kemampuan Anda sebagai polisi, bagaimana caranya dapat nomor handphonenya si orang ini, si direkturnya segala macam-macam. Itu ya, iya akhirnya dia alhamdulillah dia ada, karena dia menjabat juga di Polda sini, akhirnya kan dia pimpinan teritori di daerahnya kenal semua kan, ajudannya tahu semua segala macam-macam, dicariin lah, dapatlah nomor handphonenya. Jadi sampai nomor handphone, rumahnya tinggal di mana, si direkturnya gimana, karena datangnya susah banget loh. Bayangkan saya datang berangkat dari Bali ini jam 6 pagi loh, sampai sana jam 7, setengah 8 udah nongkrong di sini, dan itu tidak diterima sama sekali, nongkrongin nggak ada. Sampai akhirnya saya juga itu tadi intelijen bisnis lah, tahu nomor, saya nanya kemana-mana, mobilnya mana, oh ternyata mobilnya mobil ini apa tuh, Fortuner, DK-nya berapa, saya sampai tahu segala macam, warnanya apa, parkirnya di mana gitu. Ya udah, ketika mereka diam-diam masuk naik ke atas, saya udah tahu, oh udah datang. Nah, sahabat saya bilang, tuh orangnya udah datang, tetap gak mau nemuin sob, karena dia seperti itu, bergayanya luar biasa. Ini real nih ceritanya. Dari kita sampai jam 1 siang itu nggak dapat informasi sekali, dan hanya ditemui oleh kroco-kroconya aja gitu. Udah buat surat segala macam-macam, bla bla bla. Saya sebelumnya udah buat surat permohonan segala macam-macam, tapi dicuekin semua gitu. Akhirnya menjelang waktu ini ya udah kita sholat dulu, sholat segala macam-macam, makan, sholat dan yang lainnya kita temuin lagi, mulai dengan kekerasan gitu. Pak, tapi bilang gunakan bapak ini, tapi ingat Pak ya, jangan sampai terlalu kasar gitu, karena di situ kan ada CCTV segala macam-macam gitu. Apalagi ini pejabat ini, polisi pun tidak bisa gebrak-gebrak gitu. Tapi lakukan penekanan gitu, sampai dia ngomong ini, saya ketemu gubernur, ketemu siapapun pimpinan daerah itu mudah, kenapa ketemu pimpinan direktur bank ini susah sekali gitu. Padahal orangnya ada di sana gitu, kayak gitu. Ditemuin oleh salah satu direktur nggak mau gitu, semua pada ini semua gitu. Padahal dia udah pakai baju polisi segala macam-macam datang situ, dan cukup sopan orangnya, nggak pernah orang tuh marah. Saya lihat, padahal orang ini itu dulu salah satu pimpinan proposnya gitu, ininya pejabat berapa tahun gitu loh, pernah di beberapa bidang, dan dia udah cukup lama, sangat lama sekali di Bali. Jadi tahu teritori dulu. Dia sampai ngomong gitu, kenapa cuma nemuin gimana aja nggak bisa gitu. Kenapa? Karena memang bang tidak mau rugi sob, tidak mau kehilangan. Kenapa tidak mau kehilangan? Karena itu yang dia peres kan polisi gitu, dan pasti ada duit, ada gajinya, 20 juta kan motongin dari gajinya. Ya udah seperti itu, dan dia nggak mau rugi sama sekali. Dan terakhir apa yang saya lakukan ketika saya nego dari situ turun sekitar 100 jutaan lah gitu, tapi tidak bisa, kurang puas saya, 100-150 juta gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita buat surat sampai ke OJK, dan kebetulan salah satu pimpinan OJK, direktur pengawasan apa itu salah satu sahabat juga, kenal juga gitu. Sampai pimpinan OJK turun gitu. Akhirnya apa coba? Baru ditekan habis-habisan. Dan itu pun tidak bisa, saya udah bilang Pak nggak bisa sampai turun, sampai ini paling penghapusan aja gitu. Kalau kita pengurangan pokoknya nggak bisa, benar gitu. Kalau kita nekan habis-habisnya, dan itu alhamdulillah sukses nurunin dari satu hutang 1.550 atau 160 menjadi 1,2 atau 1, berapa itu, 1.250 seperti itu. Dan itu pun sebenarnya nggak puas, itu bukan pokok sob, itu pokok menurut Bang. Jadi ketika dia nyicil 20 juta itu, yang dipotong, yang dikurangi pokok itu kecil sekali, bunganya digedein gitu. Jadi anggaplah 18 juta itu bunga 2 juta itu pokok gitu. Seperti itu kan nggak fair sama sekali sob, benar-benar luar biasa itu. Jadi memang sistem piramid itu luar biasa mencekik kita semua, dan kita selalu menghalalkan sistem seperti itu. Kalau saya jadi ada waktu mungkin ngerti hukum dan yang lainnya, memang punya kompeten di bidang hukum seperti itu, mungkin saya akan lakukan gimana ya, gugatan ke MK kayak atau gimana kayak itu, supaya lebih fairness lagi sistem ininya, karena ini nggak fair sama sekali gitu, menurut saya gitu. Jadi 5 tahun tidak berkurang sama sekali utangnya gitu. Padahal yang diterima pun hanya 1.250 gitu. Jadi 5 tahun ya 1.250 juga utangnya, kan luar biasa gitu. Dan itu sukses kenapa? Karena menggunakan berbagai cara, teknik, segala macam kekuasaan ini ya. Jadi intinya apa? Itu. Jadi sampai mobil saya pun saya palangin depan mobil si direkturnya gitu. Kalau nggak dapat sampai ketemu, saya bilang hari ini kalau nggak ketemu, nggak ngobrol sama salah seorang punya kompeten, saya akan datangin rumahnya gitu. Kayak gitu ini loh. Kita ya dia main keras ya kita main keras gitu. Sampai polisinya juga gitu gitu. Tetap sahabat saya. Kita ya udah Pak, kita langsung temuin aja dulu di rumahnya. Saya sampai tahu anak rumah sekolahnya di mana, anaknya di mana, ininya segala macam-macam, harus seperti itu sob. Dan itu memang gitu. Jadi bisa nggak ada sedablek itu negosiasinya. Karena dia akan menghindar gitu. Jadi even meskipun polisi, mereka nggak takut sob.
paham maksudnya. Takutnya oleh siapa? Ya itu OJK itu gitu. Jadi ditekan oleh OJK segala macam-macam. Kalau nggak bisa pun mungkin ya dipersulit tuh bank apapun gitu, segala macam-macam. Akhirnya apa? Lolos juga gitu. Dan alhamdulillah. Dan ketika ngomong Pak cuma dipotong segini kurang satu dari cuman hanya 1,50 kita bayar, ya udah mau gimana lagi gitu. Karena memang bank itu tahu bahwa dia udah ada duitnya untuk menyelesaikan masalah utang itu. Dan saya bersyukur saya ini bantu dia, mudah-mudahan dia bisa istiqomah ya, melepas riba. Dan ini contoh yang bagus ya, ketika dia baru sadar. Jadi kalau banyak orang sekarang minjem ternyata pas masa pensiun baru sadar bahwa ini seperti ini, dan ketika pensiun kan gak ada duit lagi gitu loh. Nah ini sebelum 2 tahun 3 tahun mau pensiun dia lakukan itu tadi, pelunasan dulu, penutupan. Dia beli lebih baik beli rumah yang kecilan lagi gitu. Ya itu yang harus dilakukan sob. Sebenarnya dengan gaji seorang dua orang suami istri AKBP, saya pikir mampu kok beli rumah gitu. Yang penting nggak usah mewah-mewah, sederhana aja. Jangan minjem kalau bisa gitu. Usahakan kalau bisa negosiasi. Gimana kecil kalau nggak pinjam segala untuk bisa memiliki rumah? Ya udah kayak contoh sahabat saya kapan hari gitu. Contoh harga tanahnya gimana? Dia bilang dia lebih baik dia beli tanah dulu, nggak rumah dulu, tanah dulu dibeli dulu. Tanahnya berapa? Yang penting bisa dibangun lah gitu. Oke, bisa dibangun. Dia, gua cuma punya uang anggaplah 200 juta. Harga tanah yang sendiri 240 jutaan gitu. Belum bangun kan nggak mungkin dapat segala macam. Dan sedang dia punya 200, apa yang dia beli? Ya udah dia negosiasi dengan orangnya. Pak, saya mau nggak? Saya kasih 100 juta, tapi saya harus bangun dulu. Karena saya butuh tempat tinggal juga. Kalau dia pakai uang kos kan lebih mahal. Nah dia bangun, gimana caranya? Akhirnya nego-nego jadi 150 juta gitu. Oke, 150 juta kurang 50 juta lagi atau kurang 100 juta lagi dia cicil selama setahun gitu. Ya udah pas 50 juta itu dia bangun rumah sederhana dulu gitu, seminimal mungkin gitu. Tipe berapa kecil, tanahnya yang luas hampir 250 meteran gitu. Ternyata apa coba? Sekarang alhamdulillah belum setahun udah lunas gitu. Ini yang 100 jutanya gitu. Karena tiap bulan dia ada duit, dia langsung masukin, dia langsung dimasukin 10 juta. Nah itu yang dilakukan gitu. Jadi kan pendapatan dia kan pasti gitu. Nanti dia karena dia profesional, pendapatannya pasti, itu yang dia lakukan. Dan alhamdulillah sekarang saya diterima, dan alhamdulillah sekarang ini udah punya rumahnya cukup bagus lagi. Malah sekarang ini dari rumahnya itu dia buatin satu petak lagi untuk disewakan gitu. Ada penghasilan tambahan. Jadi aset rumah pun itu menghasilkan uang gitu. Itu yang benar sob. Jadi kalau mengerjakan sesuatu. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua. Bagian kedua nanti saya akan bahas tentang bagaimana solusi ibu ini. Nanti saya bacakan masalahnya. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bermanfaat tolong bayar saya ya. Bayar saya mahal, doa terbaik, Al-Fatihah wassalam Nabi kalau Anda muslim. Kalau enggak Al-Fatihah, doa terbaik saja.